Mohon maaf, saya harus gunakan bahasa Indonesia supaya mudah karena bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia, 1 jam dari Jakarta, 1 jam dari Bali, dan dulunya terkenal kota yang warganya mempunyai temperamen yang keras, tidak aman, kotor dan panas, banyak nyamuk, dan banyak penyakit lain yang ada di kota Surabaya. Ladies and gentlemen, first of all, forgive me because I will not speak in English because my English is not that good. But for now, I would like to introduce Surabaya. It's the second biggest city in Indonesia, only 1 hour from the capital city, Jakarta, 1 hour from Bali. Used to be famous for the illness, for the hot situation in Surabaya, and a lot of other problems. Surabaya mempunyai penduduk 3 juta jiwa pada malam hari dan pada siang hari kurang lebih 6 sampai 7 juta jiwa. Our inhabitants during the day will be around 3 million, our inhabitants during the night will be around 3 million, but during the day it will be around 6 until 7 million. Kemudian apa yang kita lakukan adalah pertama kami merubah beberapa stasiun pom bensin yang semula menempati ruang terbuka hijau kemudian dirubah menjadi stasiun pom bensin, kita rubah menjadi taman-taman kota yang bisa digunakan oleh seluruh warga kota Surabaya. One of our policy is to change gas station into public green space. We change it into park that can be used by the community in Surabaya. Ada 13 stasiun pom bensin yang kita rubah menjadi taman kota yang sekarang semuanya bisa dinikmati oleh warga kota, dan sekarang ini taman ini menjadi banyak sekali di seluruh kawasan-kawasan kota di Surabaya, dan seluruh taman kami free wifi, ada perpustakaannya, juga ada broadband learning center di mana broadband learning center itu digunakan, ada fasilitas komputer digunakan oleh anak-anak dan mahasiswa atau pelajar yang mereka tidak mempunyai komputer, mereka bisa menggunakan secara gratis. In total, there are 13 gas stations that we change into public parks. And in public park, all equipped with free Wi-Fi facilities, library facilities, and also broadband learning center, where the community's high school student, university student, when they cannot afford computer, they can learn computer in our broadband learning center. Dan saat ini kurang lebih ada 32 taman aktif yang tersebar di seluruh pelosok kota Surabaya, dan taman itu kita jaga khusus untuk taman-taman yang berada di pusat kota dan dekat dengan pusat kota, kita siapkan untuk para remaja bisa beraktivitas. Di taman tersebut kita berikan lapangan untuk skateboard, BMX, kemudian untuk climbing, juga untuk bermain sepak bola, kemudian bermain juga untuk dayung. There are 32 active parks right now around the city of Surabaya, and we preserve it around in the city center area so that the youngster in Surabaya can play there and actualize themselves there. We provide BMX and skateboard area. We provide wall climbing area where they can also play football and dive. Semua taman kami mempunyai tema. Ada taman khusus untuk lansia, ada taman khusus untuk remaja, skateboard, BMX, ada taman khusus untuk penderita kanker, di mana mereka bisa berkumpul setiap bulan, dan kadang bulan ini ada, kadang bulan depan mereka sudah tidak ada. There are a lot of teams in our parks. We have parks for elderly, we have parks for youngsters, and we also have parks for cancer patients when they can also, we call it palliative care parks. Di taman-taman kota ini seluruh aktivitas bisa kita penuhi, juga apa yang terjadi kemudian pengaruhnya dengan taman-taman ini, kenakalan remaja menurun. Kota Surabaya merupakan kota teraman sekarang ini di Indonesia, juga
sekarang ini Surabaya sudah menjadi tidak banjir, dan taman kami terpelihara meskipun dulu terkenal warga Surabaya bertemperamen keras. We are now proud that Surabaya is famous to preserve our green area, and right now is the most safe city in Indonesia, and there are a lot of impact for the youngster as well. We also have no flood again in Surabaya. Kita lihat kemudian masyarakat Surabaya bisa mencontoh apa yang terjadi di taman-taman kota kami. Nah, mereka melakukannya di kampung-kampung yang dulu kampung-kampung ini merupakan daerah slum area. Jadi kita buat kampung itu, kita perbaiki jalannya, kita fasilitasi dengan lampu penerangan jalan, dan kemudian mereka mengelola kampungnya sedemikian indah. In Surabaya, the community also transform what they see from the parks into their area where they live. So we transform the kampung that used to be a slum area into a very good kampung right now. We provide road, we provide lighting for them, and they actually organize their kampung. Di kampung-kampung warga Surabaya, mereka bukan hanya menanam bunga dan menanam pohon ataupun menjaga kebersihan, tapi mereka mengolah sampah dan mereka kemudian mengolah air limbahnya seperti yang ada tertera di sini. Kemudian air limbah yang sudah diolah tadi digunakan untuk mencuci sepeda motor, menyiram tanaman, dan kemudian sampah itu mereka pisahkan. Sampah basah untuk kompos, sampah kering mereka kumpulkan. Yang kita sebut bank sampah, mereka mendirikan bank sampah. Setiap minggu mereka menyetor sampah-sampah kering, kemudian hasilnya mereka jual. It's not just only planting trees or only planting flowers, but the community also manage their own waste. They treatment their wastewater, and they use the wastewater to clean their car. They use their wastewater to also watering the garden. And not just that, they also have a waste bank where they're sorting the waste. If it's the organic, they use it for composting, and if it's not, they sell it again in the waste bank. Ini adalah hasil dari sampah kering yang mereka kumpulkan, yang mereka jual setiap bulannya. If you see from the picture, you can see the inorganic waste that they sell every month in the waste bank. Dan hasilnya mereka tabung dan setiap tahun mereka bisa ambil pada saat anak sekolah atau mereka gunakan untuk rekreasi. And the money that they get from selling the waste, they can get it every year. They use it for the school tuition fee or for recreational plan. Kemudian kami juga mempunyai program di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah anak-anak kita ajarkan bagaimana mereka mengelola sampah dan mereka mempunyai program pengelolaan lingkungan yang kita sebut Eco School. In schools, we also teach and empower high school student, primary school student to be the environment leaders where they also manage the waste itself. Dan ini ada beberapa sekolah yang mereka membayar dengan sampah. This Eco School program, as you can see from the picture, they pay their school tuition fee from the money they get from selling the waste. Dan apa yang terjadi dari hasil pengelolaan sampah yang dilakukan di Surabaya, sampah di Surabaya yang masuk ke TPA menurun jumlahnya setiap tahun. Kita lihat grafik yang hijau itu adalah pertumbuhan jumlah penduduk, grafik yang merah adalah jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. As you can see, the impact from this program is that the number of waste goes to the landfill decreasing every year. In the green line, you can see that it's the number of the community that increasing every year, while in the red line, you can see that the number of the waste is decreasing every year. Dan jumlah penyakit yang ada di Surabaya menurun drastis, mulai diare, pneumonia,
kemudian demam berdarah dan sebagainya. Another thing that we are proud of, the impact also come to the disease decreasing. Diarrhea, pneumonia, dengue fever, all decreasing because of the waste management. Dan pada setiap minggu Surabaya menutup jalan-jalan utamanya untuk bebas kendaraan dan masyarakat bisa menggunakan aktivitas di situ mulai berolahraga dan sebagainya. And every week we close the main city area for a car-free day where the people, the community, the kids can actualize themselves, whether to do sports or just hang around together in the city center. Di kampung-kampung itu kita kembangkan saat ini menjadi kampung unggulan di mana masyarakat kita ajarkan mereka untuk berproduksi sehingga mereka bisa memperbaiki rumahnya secara mandiri. Jadi ini adalah kampung dengan produksi handicraft yang terbuat dari daun kering. We also empower the people that live in kampung, where we give them a program so that they can make produce something that they can sell. As you can see from the picture, we have a lot of kampung. For this example, kampung of accessories where they made, or this dried leaves handicraft where they made it and they sell it and they can improve their economic situation. Dan di setiap tempat, taman dan sebagainya, kami membangun sentra pedagang kaki lima di mana masyarakat bisa berjualan di situ sehingga mereka mendapatkan income tambahan dari penghasilan berjualan. And not only for the community, we also provide a center for the street vendor sellers. And by that way, they can improve or increase their income. Dan sebagaimana kita ketahui, kampung tidak mungkin selamanya akan bisa menampung pertumbuhan penduduk. Maka kami membuat rumah-rumah susun, di mana di dalam rumah susun pun kami menyiapkan fasilitas, ada puskesmas, kemudian ada sentra pedagang kaki lima, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada broadband learning center di dalam rumah susun tersebut. And because we know that people cannot continue living in kampung while the number of people keep on increasing, we also build a flat for the community. Our flat are equipped with facilities such as library, street vendor center, and also broadband learning center, and also the community health center. Itu yang coba kita lakukan di Surabaya dan kita lihat beberapa kondisi di mana warga Surabaya saat ini mulai lansia, mulai anak-anak semua hidup baik sehingga harapan hidup yang ada di Surabaya meningkat dan saat ini juga tingkat pendidikan di Surabaya mulai meningkat dan kami mempunyai juga kawasan mangrove yang kita kelola, kawasan pantai di Surabaya yang kita kelola sehingga mengakibatkan air laut bisa kita cegah intrusinya sehingga kurang lebih 2.500 hektar kita siapkan untuk mencegah menangkal bahaya dari laut. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. So to conclude, that's what our policy that we tried to implement in Surabaya. And from what we already done so far, we can see that the public increase their life situation and condition. Since the elderly until kids, they live properly in Surabaya. And also the life expectancy rate in Surabaya increasing. The education rate also increasing. And not just that, we also preserve our environment by planting mangrove area of 2,500 acres. We make that as a conservative area to control the sea level in Surabaya. That's all from me. Thank you very much for listening.